pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Ya, luar biasa ya. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada saat ini Ibu akan mengambil kehadiran yang dipanggil namanya. Angkat tangan ya. Anastasia, Billy, Deborah, Ecclesia, Peter, Stefania, ya hadir semua ya. Nah, adik-adik, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah puisi. Itu puisi. Nah, dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur puisi dengan benar. Dan kedua, melalui ceramah dan tanya jawab, siswa dapat aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam membaca puisi dengan benar. Dan yang ketiga, melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan aspek-aspek dalam membaca puisi dengan benar. Dan yang keempat, melalui kerja kelompok, siswa dapat memberikan penilaian terhadap hasil pembaca puisi dengan lafal. Dan yang kelima, melalui simulasi, siswa dapat membaca puisi dengan lafal, jeda, intonasi, ekspresi, dan yang benar. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu puisi? Atau ada yang pernah lihat orang berpuisi? Ada? Nah, pasti ada ya. Nah, puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana dalamnya ada irama, lirik, dan ritme pada setiap barisnya. Dan puisi itu dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Tiap puisi memiliki karakteristik tersendiri antara satu dengan yang lain. Untuk mengenal lebih dalam mengenai puisi, adik-adik perlu memahami unsur fisik, ciri-ciri, jenis, hingga cara membuatnya. Nah, unsur fisik puisi. Ada diksi. Diksi adalah satu penentuan kata yang pas dalam puisi. Pemilihan kata yang pas bertujuan untuk menghidupkan situasi, menciptakan perasaan, serta memperlihatkan keindahan dari puisi. Dan yang kedua ada majas. Majas adalah satu gaya bahasa yang berbentuk kiasan. Pengarang puisi biasanya memakai bahasa kiasan supaya puisi terlihat indah serta menarik. Bahasa kiasan bertujuan untuk mengemukakan apa maksud yang diinginkan oleh pengarang puisi. Dan yang ketiga, ritma atau unsur bunyi. Ritma atau unsur bunyi atau bisa disebut dengan sebagai sejak. Satu pengulangan bunyi yang berselang baik dalam larik sejak atau pada akhir larik sejak. Pengulangan bunyi ini tunjukkan untuk menambah nilai merdu dari puisi. Satu pengulangan bunyi yang berselang baik dengan kata lain memberi dampak pada suara serta suasana yang disebut dalam puisi itu. Dan yang ketiga, citra atau imajinasi. Yang keempat, citra atau imajinasi. Citra atau imajinasi dipakai untuk memancing imajinasi dari pembaca.
Kebanyakan pengarang puisi bakal memakai kata yang bisa digunakan untuk mengungkapkan pengalaman imajinasi. Kata-kata yang dipakai itu memberikan kesan tersendiri pada panca indera pembaca. Tipe-tipe citraan dalam puisi yaitu citraan pandang, citraan dengar, rasa, dan kecap. Nah, ciri-ciri puisi secara umum. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Dan yang ketiga, penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Dan yang keempat, pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Dan yang terakhir, dalam puisi, setting, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam pengungkapan. Nah, membaca puisi berbeda dengan membaca teks bacaan. Membaca puisi harus tahu lafal, jeda, intonasi, serta ekspresi. Lafal itu cara pengucapan bunyi. Jadi kalau berpuisi mesti ada bunyi. Dan jeda, hentian sebentar dalam ucapan. Jadi kalau berpuisi mesti ada hentian yang singkat. Dan intonasi, ketepatan penyajian tinggi rendahnya. Jadi kalau berpuisi mesti ada nada tinggi, rendah, dan ekspresi. Ekspresi itu minyak wajah yang menunjukkan hati. Jadi kalau berpuisi itu jadi akan ada puisi sedih, senang, bahagia, marah, atau semangat. Jadi ekspresi itu penting dalam mengungkapkan puisi. Nah, adik-adik, ibu minta kalian buat kelompok, dan setiap kelompok ada 4 orang. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian, dan dalam LKPD tersebut ada puisi-puisi yang akan adik-adik kerjakan. Akan ada puisi yang akan adik-adik kerjakan. Adik-adik akan mencari tema, rasa, nada, dan amanat dalam puisi tersebut. Dan adik-adik akan membacakan puisi tersebut di depan. Ibu memberikan 15 menit dalam mengerjakan LKPD yang ibu berikan. Dan jangan cuma satu orang yang mengerjakan, kan ini kerja kelompok, jadi mesti kerja sama dalam mengerjakan tugas. Kalau ada yang tidak mengerjakan sama-sama, lapor Pak Ibu. Nah, kelompok 1 sudah selesai. Nah, coba kelompok 1 bacakan puisi. Coba kelompok 1 bacakan puisi yang tentang cinta lingkungan. Nah, bagus sekali. Coba kelompok 2 bacakan tentang aku anak sehat. Ya, kelompok 2 kalau baca puisi mesti ada lafal, jeda, intonasi atau ekspresi yang sama dengan ibu jelaskan tadi. Sama ini kelompok 2 tidak menggunakan itu. Masih banyak belajar. Kelompok 3 boleh bacakan puisi kebersihan lingkungan. Nah, seperti kelompok 3 dan kelompok 1, mereka menggunakan lafal, jeda, dan intonasi. Kelompok 4 membacakan lingkungan sekolahku. Nah, kelompok 4 kan ibu sudah bilang, dalam membaca puisi mesti ada lafal, jeda, intonasi, dan ekspresi.
Kelompok 5, bacakan puisi tentang pagiku, kantase itu. Nah, adik-adik dalam membaca puisi, sama ibu jelaskan tadi mesti ada lafal, jeda, intonasi, dan ekspresi. Sama ini ada 2 kelompok yang tidak menggunakan itu. Jadi ibu sarankan adik-adik belajar lagi di rumah dalam bagaimana cara membacakan puisi yang benar dengan menggunakan lafal, jeda, intonasi, dan ekspresi. Nah, adik-adik ada yang bertanya, ada yang tidak mengerti tentang puisi sampai saat ini. Nah, sudah mengerti ya. Nah, adik-adik, kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada hari ini adalah puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati, penulisan di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dan dalam membaca puisi itu berbeda dengan membacakan teks bacaan. Sama yang ibu jelaskan tadi, mesti ada lafal, jeda, intonasi, ekspresi. Nah kan pada sama tadi membaca banyak yang tidak menggunakan itu. Nah, ini ibu mau kasih soal evaluasi, dan itu adik-adik kerjakan di rumah. Minggu depan kumpul Pak Ibu atau esok kumpul Pak Ibu di ruangan guru dengan bunyi soal evaluasi. Ibu mau cari dulu soal. Nah, nomor 1, bacalah puisi atau buatlah puisi tentang judul Sehat Itu Mahal, dan kalian lengkapi atau tulis tema, rasa, nada, dan amanat pada puisi tersebut. Nah, adik-adik, dalam belajar puisi itu sebenarnya gampang, tidak susah. Cuma kita mesti banyak belajar. Kalau di rumah kalau ada waktu lowong di rumah, sedikit-sedikit baca puisi, belajar baca puisi, atau lihat di YouTube kan banyak di YouTube atau di media sosial sekarang banyak yang mengapresiasikan karya sastra mereka melalui video yang diupload di YouTube. Jadi adik-adik mesti banyak belajar. Nah, kan ibu suka CPR, dan minggu depan adik-adik kumpul Pak Ibu atau esok. Kalau sudah esok kumpul Pak Ibu, dan pada saat ini kita akan menutup pembelajaran kita. Sebelum menutup pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai.